Salah satu topik yang paling menarik dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana adalah masalah pembuktian. Hukum pembuktian sendiri paling tidak sudah dikembangkan sejak tahun 300 sampai dengan 245 sebelum Masehi. Soal ini kita dapat baca dalam buku History of Criminal Justice yang dikarang atau disusun oleh Herbert Johnson, Nancy Travis Wolf, dan Mark Jones. Hukum pembuktian pidana sudah diatur dalam Hukum Hammurabi pada tahun 1700 sebelum Masehi di wilayah Babilonia dan sekitarnya. Selanjutnya pada tahun 961 sampai dengan 922 sebelum Masehi, pemerintahan Solomon mengatur suatu aturan yang sampai sekarang kita gunakan, two witnesses rule, yang mensyaratkan adanya 2 orang saksi yang menyaksikan suatu peristiwa. Secara singkat, hukum pembuktian pidana dapat didefinisikan sebagai suatu ketentuan yang memuat pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Hukum ini juga mengatur alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam hukum pembuktian, kita mengenal istilah sistem pembuktian. Sebuah sistem yang dibuat untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sistem ini dibuat atau dibangun tentu saja untuk menentukan hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa. Di Amerika Serikat dan di negara-negara Anglo-Saxon, sistem peradilan pidana diletakkan pada premis yang kokoh. Anda tidak akan dinyatakan bersalah sampai terbukti Anda betul-betul bersalah. You are innocent until proven guilty. Dan hakim dalam memeriksa perkara tidak boleh ada satu pun keraguan. Karenanya putusan pidana sangat bergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan. Dalam praktik peradilan, bobot bukti yang diajukan di persidangan dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Pertama, apa yang disebut dengan real evidence atau bukti yang nyata. Bukti fisik yang berhubungan dengan fakta kasus disebut bukti nyata. Sebagai contoh, bukti senjata, deoksiribonukleik acid atau DNA, sampel darah, sidik jari, atau artefak material lainnya. Bukti ini menjadi bukti utama yang dipertimbangkan dalam sebuah perkara pidana di negara Amerika dan negara-negara Anglo-Saxon. Penuntut umum menggunakannya untuk membuktikan dakwaan, sedangkan advokat pembela menggunakan ketiadaan real evidence untuk menyangkal kebersalahan terdakwa atau kebersalahan kliennya. Yang kedua, testimonial statement atau pernyataan kesaksian. Pernyataan kesaksian disebut juga testimonial hearsay. Saksi-saksi yang diajukan sangat bergantung pada kredibilitasnya. Yang ketiga adalah demonstrative evidence atau bukti yang menunjukkan. Jenis bukti ini bersifat visual.
digunakan baik oleh penuntut umum atau advokat pembela. Bukti ini secara visual mengonsep kesaksian para saksi. Kadangkala disajikan dalam bentuk bagan atau diagram. Misalnya gambar senjata, tabel penghitungan kerugian, atau diagram tempat kejadian perkara. Demonstrative evidence hanya dapat diterima jika dapat menggambarkan keterangan saksi secara wajar dan benar. Jika tidak, maka pengadilan tidak akan menerima bukti semacam ini. Keempat, documentary evidence atau bukti dokumenter. Bukti dokumenter mencakup semua bukti yang berisi surat, angka, dan keterangan yang diajukan ke pengadilan. Bukti ini dapat berupa sumber primer dan atau bisa juga berupa sumber sekunder. Dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita juga mengenal istilah barang bukti dan alat bukti. Apa yang dimaksud dengan alat bukti adalah yang diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, dan yang kelima, keterangan terdakwa. Sementara barang bukti dalam KUHP dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama benda berwujud dan yang kedua benda yang tidak berwujud. Dalam kategori benda berwujud bisa semua benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Bisa juga benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan atau benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, serta benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dalam peristiwa tindak pidana. Yang kedua, benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana. Barang bukti dalam perkara pidana diajukan penuntut umum di muka persidangan bertujuan untuk antara lain, pertama, menguatkan kedudukan alat bukti yang sah. Yang kedua, meyakinkan hakim atas kebenaran material telah sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dan yang ketiga, menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengatur tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pengaturan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sejalan dengan teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Teori ini mengajarkan gabungan sistem yang mengakui adanya keyakinan hakim dengan pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dalam sistem ini, salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan penilaian alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Lebih jelasnya diatur dalam pasal 183 KUHP. Pasal ini memuat ketentuan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah
ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, hukum pembuktian pidana digunakan untuk membuktikan setidaknya 3 hal. Pertama, apakah seseorang benar melakukan suatu kejahatan? Yang kedua, apakah ia dapat dinyatakan bertanggung jawab? Dan yang ketiga, apakah ia bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya? Sebagai catatan, dalam proses persidangan perkara pidana telah diatur rule of game dalam KUHP bahwa hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinannya mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 158 KUHP. Demikian catatan hukum ini, semoga bermanfaat.